warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gabus Nusantara. Selamat datang di Rumah 46 Channel. Di sini saya coba untuk sharing atau tepatnya untuk membagikan pengalaman bagaimana cara menjinakkan gabus liar. Dimana memang saat ini gabus ini lagi tren dan sudah terlihat secara komersilnya. Potensinya sangat luar biasa karena kita tahu semua bahwa gabus itu mengandung albumin yang dimana dia bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi, tapi memang secara industri pun itu kekurangan terkait dengan stok gabus yang memang memenuhi standarnya atau besar ukurannya. Saya coba untuk mendalami gabus ini sebenarnya belum terlalu lama, di tahun 2019 awal, dan saya sudah mulai belajar, dan saya baru mencoba untuk mempraktekannya itu mungkin di 2019 bulan 3, dan luar biasa sekali tantangannya karena banyak kendala yang saya hadapi. Yang pertama, buat teman-teman semuanya mungkin yang mau mencoba budidaya ataupun mencoba langsung untuk pemijahan, menjual bibit, saran saya teman-teman belajar untuk membesarkannya dulu. Jadi teman-teman nanti akan tahu gimana perlakuannya dan gimana sebenarnya gabus kendala-kendalanya seperti apa. Karena memang nanti di saat teman-teman mencoba untuk memijah, itu akan luar biasa lebih susahnya lagi karena perlakuan dari telur ke burayak sampai ke siap untuk dijual itu sangat luar biasa susahnya dibanding kita langsung beli bibit kecil ukuran 45 yang langsung kita tebar ke kolam pembesaran. Jadi kembali lagi, nanti mungkin di segmentasi atau di part selanjutnya saya akan coba untuk bahas terkait dengan pembesaran. Jadi gini Glur, jadi terkait dengan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar ini, kita harus pahami dulu terkait dengan gabus. Pada dasarnya gabus itu seperti apa gitu. Kalau saya boleh menilai bagaimana dengan indukan gabus liar dan gabus budidaya, secara ketahanan saya bisa katakan gabus liar lebih tahan. Dia lebih survive dibandingkan dengan gabus budidaya. Tapi di saat kita akan menyiapkan menjadi indukan, itu lebih mudah di gabus budidaya. Karena apa? Yang pertama, kita sudah tahu berapa umurnya, perilakunya, dan kita memang sudah lihat sehari-hari terkait dengan perilaku calon indukan gabus yang mau kita buat itu tadi. Tapi kalau kita ambil dari alam ataupun gabus liar yang memang dia sudah besar-besar gitu, dan kita akan coba untuk pasangkan, itu banyak sekali kendalanya gitu, karena kita memang nggak tahu umurnya itu sebenarnya berapa gitu, perilakunya seperti apa gitu. Belum ditambah banyak kendala juga terkait dengan gabus liar itu. Teman-teman dapat mungkin dari teman ataupun dari kerabat yang lainnya, ataupun kita langsung cari ke alam gitu kan, kita bawa pulang 2-3 hari 4 hari mati karena nggak mau makan gitu. Nah di sini kenapa saya coba untuk berbagi, karena saya sudah coba mempraktekkan, walaupun belum sampai dengan menghasilkan telur, tapi saya sudah sukses untuk membuat gabus itu mau makan, sehat kembali, dan tidak berantem. Dan saya sudah coba untuk jodohkan. Saya sudah pindahkan satu pasang di satu tempat gitu, dan alhamdulillah tidak berkelahi.
Nah, nanti saya coba akan bagikan tips-tipsnya terkait dengan bagaimana cara melakukan untuk menjinakkan gabus liar itu tadi. Jadi tonton terus sampai habis ya lur ya. Kembali lagi ke pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menjinakkan gabus liar. Tapi sebelum itu ngopi dulu lur. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama pasti kita butuh tempatnya untuk mengkarantina atau menyiapkan calon indukannya nanti itu tadi. Untuk tempatnya terserah teman-teman untuk pakai apa gitu ya. Jadi bisa pakai beton, bisa pakai terpal gitu. Dan nggak usah besar-besar. Saran saya sudah tidak usah besar-besar karena memang kita lebih mudah untuk kontrolnya gitu. Jadi kita siapkan tempatnya dan airnya. Air tidak usah dicampur dengan yang aneh-aneh gitu ya, seperti kayak organik dan lain-lainnya gitu ya. Saya juga kurang paham terkait hal itu karena gabus itu sangat mudah sebenarnya perawatannya asal kita memang tahu terkait dengan bagaimana cara untuk menyiapkan medianya. Medianya cukup air sumur atau pam juga nggak masalah lah, tapi diendapkan minimal 4 hari. Jadi itu dulu. Pertama tempatnya dan airnya diendapkan 4 hari, dan ketinggiannya itu tidak usah dalam-dalam untuk karantina pertama. Jadi cukup dengan mungkin 10 cm atau dikira-kira 2 sampai dengan 3 cm di atas tubuh calon indukan itu tadi. Itu yang pertama. Oke, jadi yang kedua. Yang kedua pasti indukannya. Untuk diindukan, pastikan calon gabus indukan yang mau kita jodohkan itu tadi bukan dari hasil setrum. Karena gabus dari hasil setrum menurut pengalaman saya itu tampaknya sehat, tampaknya nggak ada cacat sama sekali, tapi dia itu dalam keadaan sekarat sebenarnya. Dan dia kemungkinan paling lama bisa bertahan 7 hari di tempat karantina itu, dan pasti akan, ya saya tidak bisa katakan pasti ya, tapi kemungkinan besar 90% itu dia akan mati. Jadi itu ya, pastikan calon gabus indukannya bukan dari hasil setrum. Masih mending itu dari hasil pancing. Walaupun ada luka di di bibir ataupun di mulutnya, itu masih gampang lah untuk kita normalkan kembali. Jadi itu yang kedua tipsnya. Jadi yang pertama tempatnya dan ketinggian air, dan airnya. Yang kedua itu asal dari calon gabus liarnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita sudah ada tempatnya dan kita sudah dapat indukannya, ya pasti kita harus tahu, minimal kita harus tahu mana jantan, mana betina. Mungkin teman-teman bisa searching di Google dan lain-lainnya, bisa terlihat dari fisiknya. Kalau di betina itu mulutnya agak sedikit melebar, dan kecenderungan agak nggak terlalu panjang, dan kalau di jantan itu kecenderungan mulutnya agak lancip dan dia memang terlihat panjang, dan terlihat perutnya itu memang tidak membesar, dia lurus gitu. Dan yang paling mungkin bisa sangat pastinya mungkin kita bisa lihat dari kelaminnya. Jadi kalau dia itu jantan, gabus jantan, jadi antara kelamin dan sisiknya bawah itu mepet, dan untuk di betinanya kurang lebih ada jarak sekitar 2 sisik atau 1 sisik lah, itu betina. Jadi yang ketiga, teman-teman harus minimal tahu ada berapa jantannya, ada betinanya gitu. Setelah itu kita masukkan ke tempat karantina itu tadi. Dan kadang-kadang ada kesalahan terkait dengan karantina itu tadi. Jadi langkah pertama, karena kita ingin buru-buru terkait dengan supaya cepat sehat gitu kan, supaya kita cepat segera untuk jodohkan gitu. Jadi setelah kita masukkan ke tempat karantina itu tadi dengan ketinggian air yang seperti tadi, diamkan saja, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih apa-apa. Itu kurang lebih 4 harian, 3 sampai 4 hari. Karena gabus itu sebenarnya bisa bertahan hidup nggak makan 7 hari pun dia bakal kuat. Bahkan mungkin bisa setengah bulan pun nggak makan, gabus itu kecenderungannya masih kuat gitu. Mungkin terlihat kurus gitu aja. Jadi itu jangan diberi makan.
gabus yang kita dapat tadi, kita masukkan ke tempat karantina, jangan diberi makan. Diamkan saja kurang lebih, yaitu tadi 4-5 hari, 7 hari. Dan setelah kita tunggu 4-5 hari itu tadi, jangan langsung juga kita kasih langsung makan banyak gitu. Jadi coba aja dulu dikasih 1 ataupun 2. Dan saran saya untuk calon indukan itu yang paling bagus pasti daging. Dan daging yang paling bagus untuk calon indukan itu ya pasti makanan alaminya, yaitu mungkin katak hijau. Itu yang sangat baik untuk di calon indukan, katak hijau. Walaupun bisa pakai opsi mungkin ya, kalau katak hijau agak susah bisa pakai ikan kecil-kecil atau mungkin daging kita iris-irisin gitu kan ya. Jadi tergantung aja dari teman-teman enaknya yang mana. Tapi kalau ada lebih baik pakai anak katak hijau. Itu ya teman-teman. Jadi setelah yang pertama kita siapkan tempatnya, yang kedua kita pilih indukannya ataupun asal dari indukannya, yang ketiga perlakuan terkait dengan datangnya dan kita masukkan ke karantina itu tadi. Jadi setelah 4-5 hari setelah kita coba kasih 1-2 makan itu tadi, mudah-mudahan dia akan mulai coba untuk makan. Nah di situ sebenarnya poinnya di situ. Tidak usah diganti air, tidak usah sering dilihat, maksudnya dalam arti dihabisin airnya, diganti air, kita pegangin dan lain-lain, kita lihat lagi, itu nggak usah. Jadi setelah dia mau makan saja sudah cukup. Karena memang titik yang paling susah itu ada di makannya itu tadi. Di saat gabus itu tidak mau makan, ya otomatis gabus itu tidak akan sehat gitu kan. Dan kalau dia berangsur tetap bertambah stres dan dia akan mati. Itu pasti di situ. Jadi setelah dia mau makan, sehatkan dia kurang lebih di 3-4 minggu setelah dia mau makan itu tadi. Berarti kurang lebih 1 bulan lah ya, 1 bulan setelah itu nanti akan terlihat mana gabus yang akan siap, mana akan gabus yang memang benar-benar sehat terkait dengan masa karantina itu tadi. Itu jadi yang ketiga terkait dengan perlakuan gabus liar yang barusan datang tadi, yang kita masukkan ke tempat karantina. Dan yang keempat, yuk kita coba sama ngelihat karantina saya terkait dengan calon-calon indukan. Nah ini teman-teman calon-calon indukan dari liar yang saya sudah karantina kurang lebih 1 bulan ataupun 4 minggu setelah dia mau makan. Jadi dia umurnya di tempat saya ini kurang lebih ya 3-4 minggu setelah dia mau makan. Ini calon-calon indukan yang sudah saya siapkan. Dan kenapa saya coba memberanikan diri untuk bantu share? Karena saya sudah berhasil untuk menjodohkan. Itu salah satunya ada di tempat calon pemijahan. Di sana saya sudah dapat 1 pasang. Walaupun dia belum bertelur, tapi sudah sudah tinggal menunggu gitu. Jadi dari betinanya sudah terlihat perutnya sangat luar biasa membesar. Jadi memang sudah banyak telurnya. Dan yang jantan pun sudah satu ukuran, besarnya sama. Dan saya sudah taruh di tempat calon pemijahan itu sudah 2-3 hari, dan dia sudah berhasil dalam arti tidak bertengkar. Karena memang gabus itu salah satu hewan yang setia. Dia walaupun di koloni seperti ini, seandainya kita pijahkan di satu koloni seperti ini, dia tetap 1 jantan dan 1 betina dengan yang sama. Jadi jantannya nggak akan ganti betina yang lainnya gitu. Jadi tetap dengan 1 pasang indukan jantan dan betina. Dia tidak mau berpoligami. Jadi ini terlihat contoh seperti yang saya ceritakan tadi, calon indukan yang sehat. Jadi udah terlihat sangat sehat sekali, sudah makannya luar biasa. Kita tinggal menunggu lagi nanti tahap yang kedua. Itu sudah saya siapkan 1 tempat lagi untuk calon indukan lagi. Jadi setelah tadi teman-teman sudah tahu bagaimana jantan dan betina, dan kita lihat dari perilaku dari karantina ini tadi. Jadi kita perhatikan secara perilakunya. Karena saya tadi bilang mereka kalau sudah berjodoh ataupun dia sudah cocok antara betina dan jantan, dia kecenderungannya akan sering bersama. Nah di sini terlihat masih belum. Dan yang sudah saya pindahkan itu
sudah terlihat sebelum saya ambil itu sudah terlihat dia sering bersama gitu. Sampai dengan air saya bersihkan saja dia tetap berdua gitu. Itu kalau teman-teman dapat yang seperti itu lebih mudah lagi untuk menyiapkan, ataupun tidak perlu untuk bereksperimen gitu. Maksud dalam arti kita ambil jantan, kita ambil betina, ditaruh di satu tempat untuk disiapkan untuk dijodohkan. Kalau yang seperti itu, maksud dalam arti tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia berjodoh, itu kecenderungan resiko terkait salah satu ada yang mati. Biasanya seperti itu. Karena kalau memang dia nggak jodoh, dia akan berantem. Dan salah satu pasti ada yang luka atau bahkan sampai mati gabus itu tadi. Jadi setelah kita melihat ini tadi, pembesaran seperti ini, baru kita analisa yang mana. Kalaupun memang tidak terlihat mereka seperti cocok ataupun berpasangan, ya kita berarti yang harus menjodohkan gitu. Dan cara yang seperti itu ya pasti akan beresiko terkait dengan berkelahi itu tadi. Tapi minimal dengan cara kita karantina bersama seperti ini, kecenderungan berkelahinya itu kemungkinannya bisa mengurangi kemungkinan untuk berkelahi kita di saat kita memindahkan di tempat calon pemijahan. Karena apa? Karena mereka sudah saling kenal. Dia sudah pernah bersama di satu tempat karantina kita itu tadi yang kita siapkan di sini. Jadi kecenderungan untuk berantemnya lebih sedikit, tapi mungkin akan sedikit lama terkait dengan pemijahannya. Itu. Dan bagaimana ciri-ciri dari calon indukan itu untuk siap dipisahkan atau dipijahkan? Jadi cara sederhananya sebenarnya kita kasih makan yang banyak. Dan tadi saya bilang makanan yang paling bagus adalah di katak hijau, anak katak hijau. Dia akan terlihat lahap sekali, maksud dalam arti kalau sudah seperti ini dia akan lahap sekali. Dan perhatikan perut dari gabus betinanya. Jadi kalau perut gabus betina itu terlihat membesar, itu menandakan dia sudah siap untuk dipijahkan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan itu, mungkin mas karena dia kekenyangan, jadi perutnya besar karena kenyang gitu. Ya sederhananya caranya kita puasakan 1-2 hari dan kita lihat calon dari gabus betina yang tadi perutnya masih terlihat membesar atau dia mengecil. Jadi itu triknya seperti itu. Kita melihat bagaimana indukan itu siap untuk kita pijahkan. Setelah kita dapat satu pasang calon indukan itu tadi, pasti selanjutnya kita pindahkan ke tempat pemijahan. Kalau saya menggunakan bis beton, mungkin teman-teman bisa pakai media yang lainnya. Saran saya nggak usah terlalu besar. Ketinggian air kurang lebih 50-70 cm ketinggian airnya. Dan setelah kita masukkan ke situ, biarkan ikan itu untuk beradaptasi dulu. Kita puasakan 1 hari saja. Setelah itu kita coba kasih makan. Setelah makannya terlihat lahap, baru selanjutnya tahap untuk mencoba pemijahan. Untuk tahap pemijahan, setelah calon indukan itu kita pindahkan ke tempat pemijahan. Setelah kita puasakan 1 hari itu tadi, kita kasih makan yang kenyang, kurang lebih 2-3-4 hari sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya, dan terlihat tidak ada yang luka dan berkelahi, baru kita bisa lakukan proses untuk pemijahan. Caranya sederhana, mungkin bisa dengan cara dikasih tumbuhan air, atau mungkin bisa pakai rumbai-rumbai atau dari tali rapia kita tali itu kan, kita dibuat rumbai gitu, kita masukkan ke situnya. Jelas ada tempat media untuk menaruhkan telur. Nah setelah kita kasih itu, kita tutup rapat, nggak usah diberi makan. Jadi nanti teman-teman akan melihat 2-3 hari setelah kita lakukan itu. Tapi jika kita tunggu 2-3 hari sampai dengan 7 hari dan tidak terlihat ada telurnya, maka teman-teman harus memberikan makan kembali. Berarti memang ada kemungkinan dia belum berjodoh, atau memang dia belum waktunya untuk memijah. Jadi itulah teman-teman tahapan-tahapan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar menurut versi saya ataupun pengalaman saya sendiri. Nanti saya akan coba share kembali terkait dengan hasil dari indukan yang sudah berjodoh ataupun yang sudah saya berhasil untuk menjodohkan. Jika dia bertelur, akan saya coba untuk share ke teman-teman semuanya. Jadi cukup sekian
Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap berusaha semaksimal mungkin karena saya juga dalam proses pembelajaran dan saya berusaha keras untuk belajar bagaimana sebenarnya cara untuk membudidayakan gabus ini tadi, karena memang sangat luar biasa potensial secara komersilnya ataupun materinya yang mungkin bisa menjadi komoditas utama kita atau penghasilan utama kita nanti ke depannya gitu, membantu ekonomi kita. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan komen, ataupun kritikan, ataupun mungkin ada versi pengalaman dari teman-teman sendiri terkait dengan bagaimana cara untuk menjinakkan gabus liar ini, mungkin kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Mungkin itu aja. Tetap support dan dukung channel saya ini. Mudah-mudahan saya bisa membagikan apapun nanti yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gabus, sukses selalu. Dan gabus Nusantara, teman-teman semuanya, saya akan coba untuk meringkas dengan tepat dan yang menurut saya paling cepat atau paling efektif terkait dengan mencetak atau membuat indukan ikan gabus. Ini mungkin sambungan dari konten saya yang pertama dan menjawab juga bahwa yang konten pertama itu saya berjanji untuk mengupdate terkait dengan sukses atau tidaknya gitu ya. Dan mungkin di konten-konten sebelumnya saya sudah sering upload terkait dengan anakan ikan gabus, dan saya rasa itu berhasil. Saat ini sudah ukurannya 6-7 cm sudahan. Jadi sekarang saya akan simpulkan dan ringkas untuk menyempurnakan konten saya sebelumnya, cara menjinakkan ikan gabus. Mungkin akan saya kecilkan lagi untuk bagaimana cara untuk mencetakkan indukan gitu dari ikan gabus tangkapan dia. Jadi tetap pantengin channel Rumah 46 dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ini adalah tempat karantina calon indukan dari gabus liar. Lumayan banyak ini, ada sekitar kurang lebih 40 ekoran dengan ukuran paling kecil di 500 gram atau setengah kilo. Memang sudah saya pisahkan. Perjuangannya luar biasa juga ini cari bahannya ataupun calon indukan ini. Walaupun saya tinggal di Lampung Timur, tapi memang karena gabus-gabus liar dengan ukuran sekian ini memang diburu sama orang gitu. Jadi memang mulai kecenderungan agak sulit dicari, bisa sampai nyari ke pedalaman gitu, bisa sampai ke Lampung Utara, saya cari di daerah-daerah pegunungan. Terus saya coba kemarin ada cari di daerah Tulang Bawang, dan alhamdulillah bisa dapat juga dan saya kumpulkan. Untuk stok indukan saya di rumah yang sudah berhasil saya jodohkan itu ada 3 pasang, dan ini saya rencana mau menambah lagi 3 pasang, dan saya akan coba pilih. Itu yang membuat saya kenapa saya buat konten ini, karena ya sekaligus saya akan mencetak indukan tambahan lagi. Jadi coba untuk share ke teman-teman semua ya. Ciri-ciri udah terlihat sehat, ikannya udah mulai makannya lahap banget, luar biasa. Saya kasih pakan karena di sini cari kata hijau atau makanan alaminya susah. Saya kasih makan ikan-ikan kecil. Itu kalau di sini kurang lebih harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilonya. Dan itu 2 kilo itu biasanya 2 hari sekali, 3 hari sekali saya kasih. Mantap ya, terlihat sehat sekali. Luka-luka sudah mulai hilang. Ya memang sebagian masih ada yang belum sembuh total, cuman saya bilang 80% sudah mulai bagus, dan ini sudah bisa disortir untuk dijadikan indukan. Di sini saya akan coba, karena indukan saya nggak ada yang lebih dari 1 kilo,
Ini saya coba akan cari yang 1 kilo lebih, 1 kilo up. Ini masih proses untuk pemilihannya. Dicek mana yang benar-benar sudah siap untuk dijadikan indukan atau matang donat. Luar biasa. Jadi gini, kalau tangkapan dari alam memang sedikit liar ikannya. Dan ini saya buat konten di sore hari ya, di jam kurang lebih jam 5 sore. Ini teman-teman saya sudah dapat, ini 2 pasang, tapi sebenarnya sudah dapat 3 pasang. Yang satu tadi karena keburu maghrib saya belum sempat videokan, yang satu sudah saya masukkan ke kolam indukan ataupun di tempat pemijahan. Itu terlihat ya, satu ukurannya hampir 2 kiloan yang ini. Yang satu ukuran hampir 1 kilo, sekitar 700 gram. Jadi di konten sebelumnya yang pertama terkait dengan cara menjadikan ikan gabus, itu adalah dasarnya gitu ya. Walaupun itu durasinya terlalu panjang gitu ya, karena memang itu konten pertama saya terkait dengan membuat video. Mungkin agak sedikit lebih bermuluk-muluk gitu terkait dengan kontennya, mungkin akan saya ringkaskan. Jadi ya caranya yang seperti yang bisa lihat nanti di konten yang pertama, itu walaupun panjang bertele-tele, tapi memang itu dasarnya gitu ya, terkait dengan proses kedatangan ikan gabus tersebut gitu. Untuk yang pertama, setelah kita punya bahan atau calon indukan dari tangkapan liar itu tadi, yang harus teman-teman atau sahabat ketahui dulu ya, bagaimana cara untuk membedakan antara jantan dan betina gitu ya. Ya kalau ngomong rekomendasi terkait dengan tanda dan lainnya, tapi menurut pengalaman saya itu tidak bisa secara teori. Teman-teman harus sering banget namanya memegang ikan gabus tersebut gitu kan, dengan konsep terkait dengan perbedaannya seperti apa gitu. Kalau mau secara detailnya ya, tanda-tandanya banyak banget itu ya, dari warna, dari bentuk kepala, dari lubang anusnya gitu kan, terus sirip, terus bentuk panjangnya dan lainnya gitu. Cuman yang paling valid terkait hal itu ya, teman-teman harus memang benar-benar sering banget untuk memegang ikan gabus tersebut. Dan menurut pengalaman saya yang paling mendekati untuk kita tahu atau tidaknya itu jantan atau membedakan jantan dan betina ya dengan cara dipegang. Yang paling kriteria yang paling menurut saya 90% itu tepat, yaitu dengan cara dipegang di bagian perut sampai ke bawah. Itu terlihat banget kalau dia perempuan atau betina, itu memang dia lembek gitu. Terus kalau yang jantan dia kecenderungan di badan itu memang keras. Terus yang kedua, dari bentuknya itu seperti sirip dorsal bawah atas itu sama dengan di ekornya itu terlihat lebih lebar, walaupun ikan itu kecenderungan lebih panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan yang mendekati 90% perbedaan jantan dan betina, itu adalah lubang anusnya atau originatal ya, apa namanya itu bahasa. Jadi antara lubangnya itu dengan dorsal bawah itu yang mepet untuk di jantan gitu. Itu yang menurut saya tanda yang paling fix. Tapi kalau terkait dengan bentuk kepala, terus ada yang bibir bawah ke depan, itu tanda-tanda tambahannya gitu. Tapi menurut saya tiga itu. Dan yang menentukan sangatnya terkait dengan yang kenapa kita harus sering pegang itu karena itu di bagian perut itu harus sering dipegang, nanti teman-teman bisa membedakan hal itu. Itu yang pertama. Jadi kalau itu aja teman-teman belum fix, teman-teman nggak akan bisa mencetak indukan, karena di saat teman-teman salah untuk menyatukan jantan dan betina ya nggak akan mungkin bisa. Yang kedua terkait dengan kapan waktunya kita atau waktu yang tepat untuk kita bisa memindahkan atau menjodohkan calon indukan jantan dan betina. Yang paling gampang, setelah kita masukkan di karantina, kita sesuaikan ikan itu dulu, dalam arti beradaptasi dan lainnya, makannya benar-benar dibuat sedemikian lahapnya, dan ikan benar-benar sehat, karena memang kecenderungan dari tangkapan liar itu susah beradaptasi ya, tapi setelah dia beradaptasi memang makannya banyak banget gitu. Dan setelah itu indukan itu kita cek satu-satu, dalam arti sudah siap atau tidak gitu ya, terkait dengan gonat telurnya. Itu terlihat dari ciri-cirinya jelas banget. Kalau kita ngomongin gonat untuk di betina, memang perutnya terlihat kalau ditaruh di bawah itu apa bahasanya ya,
ditaruh di lantai yang datar, perutnya itu benar-benar melebar gitu kalau untuk yang betina. Dan itu yang menentukan terkait dengan tingkat kegonatannya gitu. Jadi sudah siap atau tidak gitu. Semakin dia memang benar-benar perut itu membesar dan benar-benar lembek gitu ya, kalau tanda-tanda di anusnya itu memerah banget gitu, itu tanda-tanda betinanya sudah siap. Untuk di jantan gimana gitu? Di jantan hampir sama, cuman dia memang tidak terlihat dari perutnya gitu, tapi kalau dibalik itu dari lubangnya itu terlihat kayak ada bintik merah, bukan bintik ya, kayak ada jendolan kecil banget itu merah. Dan kalau ditarik itu ada keluar cairan warna sedikit putih agak kekuningan gitu. Itu menandakan dia itu siap. Karena di saat yang betina sudah siap ataupun sudah matang gonat dan yang jantannya belum, dia juga nggak akan memijah gitu. Itu terkait dengan pemilihan indukannya. Terus yang ketiga, ukuran itu menentukan sangat. Kenapa saya bilang ukuran menentukan sangat? Karena dominannya kita lebih tepat untuk melihat indukan betina siap dibandingkan dengan indukan jantannya. Karena memang terlihat dari fisiknya sangat terlihat banget jadi nggak gampang salah kita melihat bahwa indukan betina itu sudah siap ijah atau belum. Tapi kalau di jantan biasanya agak sedikit karena memang tandanya memang lebih ya, walaupun dia jelas gitu ya dalam arti ada, tapi lebih kadang-kadang kita salah menilai gitu kan. Nah, kalau seandainya dia tidak berimbang ya dia tidak akan memijah. Dan apesnya kalau sampai perbedaan antara betina dan jantannya itu lebih besar betina, sudah dipastikan jantan itu akan dihajar kalau tidak berjodoh gitu. Resikonya kan karena kita mau mencetak indukan. Kalau dia berjodoh ya, walaupun dia nggak memijah, dia nggak berantem, dia masih aman gitu. Berarti nunggu untuk pejantannya untuk siap pijah ataupun sudah gonat juga gitu ya. Untuk kalau perbedaannya terlalu jauh dan ternyata tidak berjodoh, tidak mau betina dan jantannya, ya saya sudah pastikan dia akan berkelahi dengan berkelahi yang luar biasa ganas gitu ya. Dan kalau teman-teman telat saja untuk menyikapinya, saya sudah pastikan jantannya pasti mati. Dan kemarin juga banyak banget ya korban terkait dengan kenapa kok itu penting menurut saya ukuran. Nah, saya dengan pengalaman yang sudah saya lakukan, di saat pejantannya lebih besar atau minimal sama lebih besar sedikit, kecenderungan matinya karena dia secara bobot ataupun bentuk memang berimbang gitu. Jadi kemungkinannya seandainya dia memang tidak berjodoh itu tidak sefatal kalau ukurannya berbeda jauh. Jadi kalau seandainya dia ada lukanya nggak terlalu parah gitu, karena memang dia berimbang. Nah, itu kenapa saya bilang secara ukuran itu menentukan. Dan yang terakhir juga, di saat ukuran itu sama atau berimbang, secara tidak langsung, secara kadar birahi dari pejantan dan betina itu akan berimbang gitu. Jadi seandainya ukurannya agak sama ataupun nggak beda-beda jauh, itu secara tidak langsung dia akan lebih maksimal secara proses pemijahannya. Jadi telur yang sudah matang di dalam perutnya sang betina itu bisa maksimal keluar semua, berbanding dengan jantan dan betinanya yang memang berbeda ukuran. Begitu juga sebaliknya, di saat betinanya lebih kecil dan jantannya lebih besar, akan tidak lebih maksimal juga secara pemijahannya. Oke, demikianlah kiat-kiatnya buat teman-teman semuanya. Dan saya garis bawahi ya, di sini saya bukan master ataupun bahasanya kalau panggil suhu ataupun orang yang sangat berkompetensi terkait dengan gabus. Tapi yang saya bagikan ini adalah pengalaman dan yang sudah saya coba. Dan alhamdulillah juga sudah berhasil atau menghasilkan indukan, bahkan sudah menghasilkan keturunannya ataupun anakan ikan gabus itu tersebut gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin ataupun kurang jelas, ingin menyambung silaturahmi atau berkomunikasi, silahkan, nggak usah sungkan-sungkan untuk WA saya di 0853 800 51986. Rumah saya ada di wilayah Sumatera, di Lampung Timur.
tepatnya di Kecamatan Probolinggo, dan kediaman saya di Desa Totoharjo. Jadi buat teman-teman yang nggak jauh ataupun mungkin ada teman-teman yang lewat di wilayah itu, nggak usah sungkan-sungkan untuk telepon ataupun WA, karena kita saudara, kita sama-sama berjuang di dunia ikan gabus ini. Mungkin itu aja, semangat terus dan sukses selalu. Salam albumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kordi di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, pada hari ini, hari Minggu, pada pagi hari ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang kemarin saya ulas terkait dengan pertanyaan klasik, yaitu bagaimana cara membedakan jantan dan betina ikan gabus atau indukan ikan gabus. Oke, pantengin terus channel ini dan let's go. Oke teman-teman, ini indukannya udah dikuras. Dan apa yang terjadi, indukan betina hancur ya. Ini sampai sedikit kena infeksi ini, karena harusnya kemarin yang saya bilang setelah anakan diambil kita harusnya ganti airnya untuk ngecek kondisi indukan, dan kalau ada luka segera diobatin gitu. Nah ini agak sedikit terlambat. Untuk betinanya lumayan hancur lah ini. Untuk yang jantannya alhamdulillah terus. Nah ini karena posisinya dia proporsional ya gitu, jadi gedean yang jantan. Ini bisa berbanding terbalik juga kalau jantannya lebih kecil gitu. Dan kalau dalam proses pemijahan ikan gabus, kalau dia sejodoh, bedanya berantemnya yang dihajar ataupun yang luka itu di bagian sini, di bagian sininya. Tapi kalau dia nggak berjodoh, yang dihajar itu di bagian ekornya. Tapi biasanya itu yang jantan yang dihajar, seperti itu. Oke lanjut ya, kita berarti langsung cara membedakan jantan dan betina. Kalau dilihat dari atas atau secara fisiknya, ya terlihat ya, yang jantan ya badannya lebih proporsional, dalam arti proporsional bahasanya itu ya. Intinya dia lebih kekar gitu ya, dia memanjang dan terlihat nggak gambir gitu, berisi gitu. Ini secara fisiknya. Untuk yang betina terlihat ini badannya kelihatan lembek gitu, ataupun kurang berotot lah ya secara fisiknya. Terus untuk di jantan betina secara body ya, terus secara kepala, kalau kepala menurut saya tidak menentukan. Kepala nggak bisa jadi acuan, tapi kebiasaannya biasanya nih kalau yang betina itu bibirnya itu seperti apa bahasanya, bibir bawah itu lebih panjang dibandingkan lebih keluar ke atas gitu, keluar ke bawah gitu ya, gimana bahasanya, bibir bawah lebih panjang daripada bibir atas, itu biasanya gitu. Cuma ada juga betina yang bibirnya juga rata gitu. Kalau jantan biasanya dia rata. Jadi secara fisik ya. Terus untuk di jantan ini saya simpulkan tiga tanda yang paling mudah lah ya, yang paling inti menurut saya, dan biasanya itu hampir semuanya begitu. Yang pertama, secara sirip terlihat banget, secara dorsal atas dan bawah itu lebih lebar gitu ya, tuh lihat ya, sampai ke ekor dia terlihat lebih lebar gitu. Dan warnanya itu biasanya lebih lebih tajam gitu ya. Ini atas bawah dia terlihat gitu. Itu tanda pertamanya. Betina nggak terlalu tuh, dia nggak seperti kayak jantan. Nih, perbedaannya jelas banget. Ini kalau secara tanda fisik pertama menurut saya yang biasanya itu seperti itu. Hampir 90% perbedaannya di situ. Walaupun tetap ada jantan yang ininya pendek gitu ya. Karena memang ya manusia pun, makhluk hidup pun itu kan nggak sama secara fisiknya gitu kan. Ada yang kuntet, ada yang gemuk, ada yang keriting, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Jadi kalau secara fisiknya, tapi kebiasaannya begitu. Kalau jantan
Ini dorsal atas, dorsal bawah sampai ke ekor. Sirip ekor ini dia terlihat memanjang. Terus tanda yang kedua yaitu badan. Nah, ini kenapa di konten sebelumnya teman-teman saya sarankan untuk sering memegang ikan gabus karena supaya bisa tahu cara membedakannya gitu. Jadi di badan ini memang apa bahasanya ya? Kalau saya bilang seperti di sini tuh masih ada tulang menutupi gitu. Jadi kerasa lebih keras gitu kalau jantan tuh di sininya. Nah, di sini nih. Makanya biasanya kalau saya mau milih indukan, saya nggak sampai ngecek kemana-mana. Saya harus cuman seperti ini aja saya udah bisa bedakan itu jantan dan betina. Nah, begini cara bedanya. Gini. Jadi ini terasa banget di tangan bahwa di sini tuh seperti kayak seperti masih ada tulangnya gitu ya, ada penutup yang kayaknya sepertinya lebih keras gitu. Kalau betina dari sini udah terasa dia, di sininya udah terasa lebih lembek gitu. Itu kalau betina. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama terkait dengan dorsal atas bawah sampai ke sirip, perbedaannya jantan itu lebih panjang, lebih lebar maksudnya, dan sirip ekornya juga lebih melebar dan warnanya pun terlihat lebih tajam gitu. Dan yang kedua itu badan. Itu. Jadi badan ini terasa banget ini. Ini jantan. Ini biasanya saya pakai cara ini aja sudah sudah akurat biasanya seperti itu. Kalau betina di sini tuh udah terasa banget ini betina gitu, perutnya lebih lembek gitu. Jadi bukan sampai ke perut bawah ya, di samping sini aja udah terasa itu, udah terlihat. Itu teman-teman. Dan yang ketiga, ini yang pasti akurat, yang paling akurat gitu menurut saya, yaitu lubang lubang anusnya ya. Aduh, ya agresif. Susah nih. Coba yang betina. Wow, udah luka banget. Makanya kenapa saya males pakai metode yang terakhir ini, karena ya seperti ini, kasihan juga gitu kan. Nih, lihat nggak? Jadi antara lubang dan dorsal bawah itu ada jarak. Lihat kan? Ada jarak dia. Nah, ini betina. Jadi antara dorsal dan lubangnya itu ada jarak. Ini betina. Kalau untuk jantan itu nggak ada jarak. Lumayan besar nih ikannya nih. Ini yang kita ceritakan bobotnya hampir 700 graman ya kurang lebih ya. Yang jantan ini aman. Nah, nih. Lubangnya ini mepet dengan dorsalnya. Nih. Gitu. Lihat ya. Tuh. Nah, itu 3 tanda cara membedakan jantan dan betina yang menurut saya paling akurat. Walaupun banyak ya tandanya, ada yang bintik dan lainnya. Ini mulut, apalagi ya, ini batok lebih mengerucut, ini lebih lebar gitu ya, atau ini lebih lebar, ini lebih turun gitu kan. Itu tanda-tanda yang lainnya. Tapi menurut saya tetap yang paling akurat adalah 3 itu, yaitu pertama sirip atas bawah, jantan itu lebih besar, lebih lebar sampai ke ekor, lebih lebar, warnanya pun lebih tajam untuk di jantan. Betina itu lebih nggak terlalu lebar,
biasa saja, dan warnanya nggak terlalu tajam tuh, sampai ke bawah juga nggak, biasa aja. Terus yang kedua badan, jadi terasa banget di sini. Untuk di jantan itu lebih keras di sininya. Itu udah saya bilang seperti ada apa ya bahasanya ya, tulang ataupun apa tulang durinya dia itu yang menutupi sampai ke bawah mungkin seperti itu, tapi saya juga nggak tahu. Tapi terasa banget di sini. Itu di sini memang lebih keras. Kalau betina itu di sini juga udah terlihat lebih lembek. Terus yang ketiga yang paling akurat yaitu tadi yang di bawah tadi ya. Ini kasihan mau dibalik-balik. Yaitu kalau jantan itu di jarak antara dorsal bawah itu dengan apa namanya, lubang anusnya dia itu mepet. Kalau betina itu ada jarak. Jadi itu tiga cara membedakan jantan dan betina untuk indukan ikan gabus. Tapi kalau saya pakainya biasanya cuma saya pegang seperti ini saja gitu. Cuman kalau sudah intent dalam arti kita mau prediksi dia mau mijah atau enggak, ya kita harus lihat bawahnya gitu kan. Kalau yang perempuan tuh lebih bisa mau merah banget ya anunya, lubangnya tadi itu. Kalau untuk di jantan itu ya dari pinggir gitu kita bisa tarik, jangan di tengah ya. Untuk lihat gonatnya itu, jadi kita balik terus kita tarik ke sini, dari pinggirnya sini saja kita tarik gini. Nah itu nanti dia keluar cairan gitu. Kalau perempuan sama juga, tapi dia keluarnya telurnya gitu. Tapi kalau udah sampai ke situ kasihan gitu. Karena saya nggak tega juga untuk sampai nyiksa untuk sampai seperti itu gitu ya. Makanya saya biasanya cuma pakai metode yang seperti ini. Saya pakai feeling untuk saya rasakan aja seperti ini, bahwa ini jantan, ini betina, dan ini menurut saya prediksi saya sudah mau mijah lagi, sudah TGG berapa. Nah itu dengan feeling saya berapa kali saya bisa karena sering kali untuk pegang indukan ikan gabus. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya terkait dengan cara membedakan indukan jantan dan betina. Termudah gitu untuk versi saya. Walaupun ya untuk di teman-teman semuanya mungkin yang tadi saya bilang pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan klasik. Hampir semua YouTuber yang membahas terkait gabus itu sudah ada terkaitkan cara membedakan ikan gabus jantan dan betina. Poinnya untuk saya untuk teman-teman semuanya, teman-teman kalau hanya belajar secara di YouTube ataupun secara teori nggak akan mungkin bisa memulai. Harus sering sekali untuk memegang calon indukan ikan gabus. Tetap semangat, salam amis, salam albumin, salam ikan gabus Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Kodri di channel Dunia Ikan Gabus Lampung. Oke teman-teman, saya update kembali terkait dengan kolam pemasaran. Uras kolam gabus umur 4,5 bulan. Doakan sampai kawan ya guys. Ini 4,5 bulan di kolam pembesaran. Jadi umur ikan ini 6 bulan dari telur ya. Jadi karena umur 1,5 bulan saya masukkan di kolam pembesaran. Alhamdulillah sehat-sehat semua teman-teman, dan terlihat sehat perkembangannya dibandingkan update sebelumnya. Update sebelumnya kalau nggak salah tanggal 20 November, berarti sudah sebulan, kurang lebih 10 hari ya, dan terlihat perkembangan. Mudah-mudahan 2 bulan lagi bisa panen. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam album. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Kodri di Rumah 46 Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk setting indukan lagi dan sekaligus membersihkan kolam indukan, karena indukan yang sebelumnya sudah laku ataupun sold out. Kita mau buat lagi stiker untuk pesanan indukan. Jadi terus pantengin guys bagaimana cara pemilihan calon indukan. Yang pertama kita cari calon indukan betina yang secara gonatnya sudah minimal di TGG 3. Cukup dapat yang seri 4. Kita kalau sekilas melihat dari atas seperti ini sudah terlihat
yang perutnya lebih melebar ke bawah seperti ini, menandakan betina. Nah, saya kasih contoh seperti konten yang sebelumnya terkait kenapa kita harus sering memegang calon indukan untuk membedakan jantan dan betina seperti ini. Ini kalau lihat dari atas seperti betina karena perutnya agak sedikit melebar ke bawah ke samping, tapi bisa kita memegang badannya atau bagian dari sini teman-teman semuanya ke bawah itu tanpa saya melihat lubang anusnya, saya pastikan itu jantan. Itu terasa dipegang dari pangkal bawah kepala seperti ini sampai ke bawah. Tuh. Ini terasa ya, kelihatan kalau ini jantan. Makanya kenapa terkait untuk cara membedakan jantan dan betina itu kecenderungannya memang kita harus sering sekali untuk pegang calon indukan atau ikan gabus dewasa, begitu teman-teman. Jadi sepintas seperti betina, tapi di saat kita pegang badan, itu saya pastikan dia jantan. Gitu. Mantap ya, besar ya. Dan yang kedua terkait dengan matang gonatnya, TKG ini TKG 3 teman-teman. Ini perbedaannya jelas sekali di saat kita memegang dari sini ke bawah. Nah, ini betina. Oke, teman-teman. Ini TKG 3. Sebentar lagi TKG 4. Ini bisa dijadiin indukan. Kurang lebih dia 1 bulan kita treatment pakan yang banyak. Bulan depan sudah bisa bertelur kalau dia berjodoh untuk kita jodohkan. Kita cari yang TKG 4. Nah, ini teman-teman TKG 4. Nah, kita udah dapat calon indukan yang betina TKG 4. Jelas sekali ya. Gimana cara ngeliatnya ya? Ini TKG 4. Ini kalau kita dapat jodohnya, mudah-mudahan 2 minggu sudah memijah. Tuh teman-teman, terlihat sekali. Ini kalau dipegang di sini terasa sekali telurnya dengan bobot yang 700, ini kurang lebih 700 gram. Ini bisa menghasilkan telur minimal di 5.000. Lihat sekali ya, ini kita gambar. Kita dapat satu jantan betinanya yang secara gonat telurnya sudah paling tinggi. Tinggal kita cari jantannya. Untuk satu pasang, usahakan untuk mencari jantan kita harus idealkan ukurannya. Oke. Jantan ini. Tapi ukurannya masih sedikit lebih kecil dibandingkan ini tadi ya, kita dapat 1. Banyak betinanya nih guys. Nah, ini jantan ini. Sorry nih ya, kameranya goyang-goyang karena kondisi sambil memegang HP. Ini sangat berhati-hati, takut jatuh HP. Ini dia masih kurang besar sebenarnya.
dapat. Ini seperti ini perjuangannya teman-teman. Dan biasanya juga kita sudah dapat yang menurut kita sudah ideal, tetapi ternyata dia tidak mau berjodoh. Ini maksudnya. Sedikit kurang, nah ini agak sedikit memang kepiling ya. Ada ya jenis-jenis tertentu memang yang sudah dijelaskan terkait penjodohan ini. Sekarang kita udah temukan ukuran yang sama dengan ukuran yang ideal ya, dengan sama-sama sudah matang donat, tetapi ada seperti ya feeling mungkin gitu, karena memang sudah beberapa kali kita menjodohkan, sepertinya kurang cocok gitu buat teman-teman. Makanya kenapa untuk penjodohan ini bukan hanya sekedar teori gitu ya, jadi secara dijelaskan secara tertulis gitu, karena memang kita harus praktek langsung terkait dengan penjodohan ini, karena memang ya secara hasil juga terkait dengan hasil dari sepasang indukannya secara komersialnya ataupun secara finansialnya juga lumayan kan untuk diuangkan gitu. Nah begini perjuangannya memang seperti ini, beda dengan koloni ya teman-teman. Kalau untuk pemijahan koloni itu lebih gampang gitu. Cuman secara treatmentnya kita untuk kita buat berapa kali ataupun periode gitu ya, periode pemijahannya itu agak sulit kalau kita ngomongin koloni itu. Saya masih belum ada keyakinan terkait dengan untuk jantannya. Kalau betinanya sudah, ini memang banyak jantannya ini dibandingkan banyak betinanya dibandingkan jantannya. Lihat teman-teman, ini hampir 2 kilo ya. Besar sekali. Ini apa ya? Ini juga dulu. Yang pas. Nah, ini saya rasa. Nah, kita udah dapat 1 pasang jantan betinanya, teman-teman. Dan saya akan rencananya akan cetak 2 pasang indukan karena saya sudah siapkan. Nah ini persiapan untuk tempat penjodohannya teman-teman, ada 2 kolam. Ini saya karena di hari-hari ini agak lumayan sibuk terkait pekerjaan di kantor, makanya saya mau penjodohannya di kolam yang agak sedikit besar gitu ya. Karena di penjodohan itu sangat rawan sekali calon indukan yang kita siapkan itu salah satu ada yang mati gitu. Tapi dengan kita jodohkan di kolam yang sedikit lebih besar, itu membantu menekan terkait dengan kematian dari calon indukan itu jika tidak berjodoh. Itu teman-teman, triknya seperti itu ya. Cuman kalau cepat untuk berjodohnya itu lebih baik di ukuran 1x1 gitu ya. Mungkin ya 1,5 kali 1 ataupun bis beton gitu ya, itu lebih mudah. Cuman kita harus intent, karena di saat kita telat sedikit aja, di saat dia memang tidak berjodoh, itu resikonya ada yang mati. Itu teman-teman.
Jadi saya mau saya jodohkan di kolam yang agak besar. Ini ukurannya 1 kali 3,5an kurang lebih. Nah, di saat nanti dia tidak berjodoh itu terlihat, dan dia kecenderungan kematiannya sangat kecil, karena untuk lari ataupun yang kalah itu bisa pergi, itu agak sedikit bisa menghindar gitu. Beda dengan kolam 1x1 terpal ataupun dengan bis beton seperti itu. Tapi untuk cepatnya ya tetap cepat yang ukurannya kecil, karena durasi ketemunya antara jantan dan betina itu lebih intens gitu. Jadi kalau dia jodoh bisa 2-3 hari kelihatan gitu. Jadi kalau kolam yang seperti ini, teman-teman ambil satu pasang indukan atau calon indukan yang sudah kita pilih, kita masukkan ke kolam bis beton ataupun kolam 1x1, itu 2-3 hari udah terlihat di saat dia tidak berantem. Ya mudah-mudahan tinggal nunggu aja gitu. Cuman di saat dia tidak berjodoh, kita benar-benar intens untuk melihatnya kalau di kolam bis beton ataupun kolam 1x1. Karena mau nggak mau dia akan selalu bertemu dan bertempur kalau dia tidak berjodoh. Tapi kalau dia berjodoh, dia akan segera settle untuk pasangan gitu, teman-teman. Karena kondisi saya memang di hari-hari ini agak sedikit repot terkait dengan intens pekerjaan di kantor. Jadi saya akan agak sedikit santai, yaitu dengan cara kolam yang agak sedikit besar untuk penjodohannya. Karena di saat saya telat itu lebih aman secara indukannya. Oke teman-teman, kita masih dapat satu pasang. Ini jantan, ini betina. Nah ini kalau kita ngomongin tanda-tanda, ada yang bilang tuh terkait dengan jantan dan betina. Kita bilang, ada yang bilang terkait dengan kalau betina itu kecenderungan bibirnya itu lebih oval gitu. Ini ternyata jantan yang oval gitu. Dan betinanya malah lebih lancip gitu kan. Nah seperti itu, jadi tidak bisa kita itu jadi acuan. Cuman dengan keterbiasaan kita memegang, saya tanpa melihat yang lainnya aja saya pegang seperti ini, saya udah bisa mempunyai keyakinan bahwa 99% yang saya pilih ini nggak salah, bahwa ini betina, ini jantan, gitu teman-teman. Itu ya, jadi kenapa saya mencoba untuk bagikan ke teman-teman semuanya, karena memang mencetak indukan itu nggak sederhana, lebih banyak mungkin untuk berkoordinasi ataupun tanya, bukan hanya sekedar ngomongin ini tandanya ini gitu. Jadi memang lebih intens, kita harus lebih dekat dengan calon indukan ikan gabus itu. Oke teman-teman, saya mau akan cari satu lagi untuk satu pasang lagi. Dan kita sudah dapat satu lagi ya teman-teman semuanya. Ini bobot 500 gram lah, 500 lebih sedikit mungkin. Ini di jantannya dan ini di betinanya. Dan saya pilih memang yang sudah TKG 4. Ini bentar lagi juga. Jadi kita sudah dapat 2 pasang. Anak gadis. Ya kalau saya main di kolam udah nggak ngerti lagi tuh dari bangun tidur itu teman-teman semuanya. Jadi tadi saya ambil momentum dia masih tidur dan ternyata bangun, ya pasti dia ikut nyemplung. Seneng sekali dia main ikan. Oke, jadi udah dapat 2 pasang ya teman-teman. Jangan deh, jangan didorong. Yang pertama ini betinanya, ini jantan. Dan yang kedua ini jantan, ini betina. Yang akan kita taruh di 2 pasang ini, kita taruh di 2 kolam penjodohannya. Oke, thank you untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan teman-teman monggo silahkan untuk tanya di komen ataupun japri WA silahkan. Atau yang dekat dengan rumah saya mungkin bisa singgah ngopi bareng di rumah di Lampung Timur, tepatnya di Kecamatan Purbolinggo. Oke, sampai di sini, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
total ganti air kolam anakan gabus. Alhamdulillah sehat semuanya guys. Di saat kita melakukan pergantian air, yang harus diperhatikan memang kita harus berhati-hati sangat saat berjalan karena masih rentan sekali. Keinjak sedikit saja sudah dipastikan anakan ikan gabusnya akan mati. Dan saat kita pendidikan bibit gabus seperti ini dengan kuantiti yang jumlah banyak dengan tempat yang sekecil ini, memang kita harus sering sekali untuk mengganti airnya. Jika telat saja mengganti air itu sudah pasti rentan untuk terserang penyakit. Dan mohon maaf juga ya buat teman-teman semuanya, kenapa saya sering upload video saat malam. Itu dikarenakan memang pada siang hari saya harus melakukan tanggung jawab ikut kerja. Jadi tetap tanggung jawab profesional terkait dengan tanggung jawab di kerjaan di kantor tetap harus berjalan. Dan untuk mengurus ikan-ikan ini saya lakukan pada malam hari. Mungkin itu aja. Oh ya, ditambah kalau memang kita iya deh. Itu anak gadis saya tuh. Itu salah satu, tadi ada satu ikan yang keinjak dan akhirnya mati. Dan di saat kita seperti ini juga kita bisa melihat kondisi ikan, apakah perlu kita treatment obat atau tidak gitu kan. Kalau memang ada tanda-tanda jamur ataupun seperti apa, itu baru kita bisa, atau luka, sebenarnya luka itu baru kita bisa saat pergantian ini kita treatment untuk dikasih obat. Kalau luka mungkin kita bisa pakai PK. Kalau jamur mungkin kita bisa pakai Involok 25. Mungkin itu aja teman-teman update-annya. Thank you, sukses selalu untuk para pembudidaya ikan gabus. Salam albumin. Thank you. Ukuran 456. Full pelet.